Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita di hari ini Selasa 28 Maret tahun 2023. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati kita sama seperti Dia telah memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal, dari pembacaan 21 hari bersama Yohanes. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-14, maka kita akan membaca kitab Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Judul renungan kita hari ini, Mengenal dengan Benar. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Saudara, cukup banyak orang yang tahu tentang Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus lahir di kandang domba yang hina. Mereka tahu bahwa Yesus mati juga disalibkan. Bahkan mereka juga tahu bahwa Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tahu tentu saja baik, namun hanya tahu saja tidaklah cukup. Tahu hanya memenuhi kebutuhan akal, padahal kita membutuhkan pengenalan lebih dalam akan Yesus. Mengenal Yesus memang bisa dimulai dari tahu, tetapi harus berlanjut pada relasi yang sangat akrab. Para murid Yesus telah cukup lama mengikuti Yesus. Selama lebih kurang 3 tahun mereka melihat karya-karyanya dan mendengarkan pengajarannya secara langsung. Namun mereka belum mengenal Yesus dengan baik. Ketika Yesus menyampaikan tentang kepergiannya, kegelisahan melanda mereka. Itu sebabnya Yesus meminta supaya mereka jangan gelisah, karena kepergiannya ke rumah Bapa bertujuan untuk menyediakan tempat bagi mereka. Kegelisahan yang membuat Filipus bertanya tentang jalan ke rumah Bapa membuat mereka tidak mampu memahami pengajaran Yesus dan mempertanyakan relasi Yesus dengan Bapa. Yesus berkata bahwa dirinya lah jalan menuju Bapa. Melalui Yesus mereka dapat mengenal Bapa. Yesus menegur dengan mempertanyakan pengenalan Filipus terhadap dirinya. Yesus menegaskan lagi akan relasinya yang tidak terpisahkan dengan Bapa dengan mengatakan, "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Kalau para murid mengenal Yesus dengan baik, mereka juga akan mengenal Bapa. Sebab pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan mencerminkan pekerjaan dari Bapa. 3 tahun mengikuti Yesus ternyata membuat para murid sekedar tahu saja akan Yesus. Namun mereka belum mengenal Yesus dengan baik. Sidang jemaat Tuhan. Lewat pembacaan kita hari ini, ada sebuah pertanyaan yang harus kita jawab secara jujur. Berapa lama kita telah menjadi Kristen? Tahukah saudara bahwa lamanya seseorang menjadi Kristen ternyata tidak dapat menjadi ukuran mengenal Yesus. Melakukan berbagai ritual gerejawi juga bukan ukuran mengenal Yesus. Dibutuhkan hati yang terbuka untuk membangun relasi hubungan dengan Yesus agar mampu mengenalnya secara dekat. Sidang jemaat Tuhan, saya begitu yakin seluruh sidang jemaat Tuhan telah belajar untuk mengenal siapa Yesus. Mari, salah satu cara agar kita dapat mengenal Allah secara pribadi, renungkanlah firman Tuhan. Jangan pernah kita tertidur waktu malam sebelum kita membaca firman Tuhan. Dan setialah untuk beribadah. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berinteraksilah dengan Allah di dalam keseharianmu. Maka Tuhan akan menyatakan dirinya bagi hidupmu. Dan sidang jemaat Tuhan akan lebih mengenal siapa Allah sesungguhnya. Tahu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ternyata tidak cukup. Yang benar adalah mengetahui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengenalnya secara baik. Dan mengikuti semua perintah dan mengikuti jalan-jalannya adalah cara yang berkenan yang dinantikan oleh Tuhan atas setiap orang yang sungguh-sungguh mengakui Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Doaku seluruh sidang jemaat Tuhan adalah sidang jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh telah belajar untuk mengenal Allah dan memiliki relasi, berkomunikasi, serta dekat dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan.
Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Sekiranya ada sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik atau saat ini sedang dalam proses pemulihan, dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.